Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Rukun Hajar Aswad mengarah tepat ke Candi Borobudur. Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, berada di kota suci Mekah. Bangunan yang dibuat kembali oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail ini berupa bangunan segi empat yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah itu disebut Baitullah atau rumah milik Allah, yang merupakan rumah dan tempat ibadah pertama di dunia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi. Ka'bah sering pula disebut sebagai Al-Bait, Al-Baitul Haram, Al-Baitul Atiq, dan Kiblat. Bangunan berbentuk kubus ini pada sudut timurnya disebut Rukun Aswad, tempat Hajar Aswad. Sudut selatan disebut Rukun Yamani sebab menghadap ke Yaman. Sudut utara dinamakan Rukun Iraki karena menghadap Irak, dan sudut barat disebut Rukun Syam karena menghadap Syuriah. Baitullah sebenarnya sudah ada sebelum dibangun Nabi Ibrahim, namun kondisinya hancur. Tempat inilah yang kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, Ka'bah mengalami berkali-kali pembangunan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Yazid bin Ruman menyebutkan Abdullah bin Zubair telah membangun Ka'bah pada pondasi yang lama. Pembangunan Ka'bah menjadi permanen dilakukan pada masa Mekah dikuasai oleh Bani Quraisy. Tahun 18 sebelum Hijriah, mereka juga memberi atap Ka'bah dan membuat talang untuk membuang air dari Hijr Ismail. Bangunan Ka'bah pun ditinggikan menjadi 8,64 meter dari sebelumnya 4,32 meter. Pada masa inilah Rasulullah SAW mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Julukan setiap rukun itu disematkan karena mengarah pada negara besar muslim yang disebutkan, seperti Irak, Yaman, dan Syam. Namun dari hadis Rasulullah SAW, hanya tempat favorit Nabi yaitu Rukun Hajar Aswad tidak disandingkan dengan nama negara muslim. Namun jika jadi Rukun Iraki ditarik garis yang sejajar dengan Rukun Aswad dan ditarik lagi garis yang sejajar, maka Rukun Hajar Aswad mengarah ke negara besar muslim lainnya, yaitu Indonesia. Namun sayangnya, rukun-rukun Ka'bah yang seharusnya disakralkan oleh umat Islam di seluruh dunia ternyata sering dikaitkan dengan musibah maupun kehancuran negara muslim. Percaya atau tidak, 3 dari 4 rukun tersebut menuju pada negara Islam yang sejak dulu sampai sekarang diterpa berbagai kejadian yang mengkhawatirkan. Yang pertama, Rukun Iraki, yang artinya berukun Ka'bah mengarah ke negara Irak. Bisa kita lihat sendiri, negara yang dulunya pernah menjadi ibu kota negara Islam memegang peranan penting di masa Khalifah Rasyidin. Kini negara ini berubah menjadi wilayah yang sangat ekstrim untuk dikunjungi. Pasalnya, ketegangan perebutan kekuasaan selalu mewarnai negara tersebut. Belum lagi kasus pembantaian serta pembunuhan hampir sering terlihat di penjuru negeri Irak. Padahal sebagai negara muslim, mereka seharusnya sadar jika nyawa seseorang manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dari perkara-perkara di dunia. Yang kedua, Rukun Yamani, yang sudutnya mengarah ke negara Yaman. Sejak tahun 1990 sampai sekarang, Yaman masih berada dalam situasi perang saudara. Konflik ini pertama kali dipicu karena perselisihan antara Muslim Sunni dan Syiah. Dari tahun ke tahun, konflik tersebut tidak pernah menemui jalan tengah. Bahkan Arab Saudi yang awalnya diharapkan menyelesaikan permasalahan negara Yaman malah menyulut konflik semakin tidak terhindarkan. Dan kondisi Yaman diberitakan semakin mengganas. Buntut dari perang saudara ini pun dirasakan oleh seluruh penduduknya. Ribuan nyawa menghilang. Bahkan sampai saat ini diperkirakan sekitar 21 jiwa atau 80% penduduk Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan. Selain itu, pada tahun 2021, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
menyebutkan perang saudara yang terjadi di Yaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di dunia. Yang ketiga adalah rukun Syami, sudut yang mengarah ke negara Syam. Tahukah kalian jika negara Syam dan Yaman mendapatkan keberkahan dari Allah dan dikagumi oleh Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah sendiri pernah mendoakan negeri para nabi tersebut, sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan berkahilah kami pada negeri Yaman." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Namun mirisnya, seolah mengikuti jejak kedua rukun sebelumnya, negeri Syam juga mengalami kejadian yang sangat menyayat hati umat muslim. Pasalnya, negeri yang di dalamnya terdiri dari negara Irak, Palestina, Lebanon, dan Syria telah mengalami berbagai konflik yang tidak kalah hebatnya jika dibandingkan dengan Yaman. Seperti diketahui, perang saudara seperti kejadian di Irak dan Syria yang tidak tega mengorbankan penduduknya sendiri hanya karena perebutan kekuasaan, atau warga negara Lebanon maupun Palestina tidak henti-hentinya dibombardir atau dieksekusi oleh tentara Zionis Israel. Syam merupakan negara para nabi, akan tetapi tanah Syam juga merupakan gerbong huru hara di akhir zaman. Dan tentu yang terakhir adalah rukun Hajar Aswad yang sudutnya mengarah ke Indonesia. Sudut Hajar Aswad mengarah ke Indonesia, khususnya Candi Borobudur. Jika menelisik Indonesia, tidak bisa disangkal jika negara kita juga sudah sering ditimpa berbagai peristiwa bom bunuh diri, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, dan bahkan bencana-bencana lainnya. Belum lagi banyaknya fasilitas-fasilitas yang menyediakan berbagai aktivitas kemungkaran maupun pergulatan politik yang menghadirkan fitnah-fitnah seakan seperti tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan makmur, dan selalu terhindar dari segala mara bahaya dan juga malapetaka. Semoga seluruh umat muslim di Indonesia selalu diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Karena masyarakat Indonesia tidak henti-hentinya mengumandangkan sholawat Nabi kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui sendiri, Ka'bah merupakan memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Bangunan yang bentuk biasa-biasa saja terkesan sederhana bila dibandingkan dengan tempat-tempat ibadah agama lain.